perintah larangan, termasuk informasi-informasi yang sehingga kalau Al-Quran kita pegang, maka insya Allah kita akan menyiapkan diri, akan tahu segalanya. Tapi sebaliknya tentu ketika Quran diabaikan, atau orang yang sudah baru kenal Quran, jadi hanya baru pengakuan pada Quran tapi tidak mau mendalaminya. Nah ini pun nanti kita akan bisa menyimpulkan sendiri bagaimana orang yang katakanlah kita tahu bahwa Quran itu sebagai pedoman, hadis itu sebagai petunjuk, tapi diabaikan. Nah itu nanti bagaimana sebetulnya dampaknya. Nah di sini saya menyampaikan 7 keluhan manusia yang sebetulnya Al-Quran itu sudah menjawab. Nah, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan. Kalaupun tidak, biasanya nanti ada part 2 kalau seandainya belum selesai. Nah yang pertama, biasanya keluhan manusia itu kenapa saya sebagai seorang mukmin kok diuji? Bukankah saya ini sudah masuk Islam? Bukankah saya ini seorang muslim, pengikut Rasulullah? Tapi kok kenapa saya diuji? Gitu ya. Nah sebetulnya itu sudah Allah jawab di dalam Al-Quran. Terus dijawab pada dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ankabut ayat 2 dan juga ayat 3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Padahal mereka mengatakan kami telah beriman, amanna wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak akan diuji lagi, kata Allah. Kemudian di lafaz berikutnya, walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, orang yang benar dengan ucapannya, dia mengatakan beriman. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berdusta. Nah ini dari sini saja kita sudah tahu ya. Apalagi di sini menggunakan kalimat walaqad, laqad. Ini taukid, sungguh gitu ya. Kalau mungkin Bapak ada yang pernah belajar di pesantren ketika ada ilmu balaghah, bagaimana ketika ada 2 huruf ya, taukid, la dan qad. Ini menandakan pasti terjadi, dan yang kedua di satu sisi yang lain manusia banyak yang tidak percaya. Nah ini terjadi, Allah mengabarkan terjadi juga ini pada orang-orang sebelumnya, di mana orang yang beriman seperti katakanlah Nabi Muhammad diutus dan orang-orang yang pertama masuk Islam, bagaimana keadaannya? Wah mereka diuji ya Pak ya. Dimulai dari ujian bukan hanya celaan saja, bukan hanya perkataan saja, tapi sudah sampai kepada penyiksaan. Kita kenal dengan Bilal bin Rabah, bagaimana Bilal mempertahankan keimanannya, digusur gitu ya, kemudian dijemur, kemudian ditindih dengan batu, kemudian keluarga Ammar bin Yasar bagaimana siksaan yang mendera orang-orang yang beriman begitu berat. Nah di sini Allah menyampaikan sungguh pasti kami akan menguji. Nah ini terjadi bukan hanya kepada beberapa orang Pak, tapi akan dirasakan oleh semua orang. Semua orang subhanallah itu mah karena siapa tidak diuji sebagai tidak diuji, cuman ada orang yang memang bisa menyembunyikan gitu ya, santai we, ayo langsung gelisah ripuh rasa gitu, langsung panik segala macam. Nah jadi ada yang terlihat dan tidak, tapi sebetulnya semuanya sedang diuji. Cuma ujian itu ada 2 Pak. Ada fitnah khair, ada ujian kebaikan,
dan yang kedua fitnah syarr, fitnah kejelekan. Bagaimana khair itu indikatornya? Khair itu ya sesuatu yang diinginkan oleh manusia, padahal itu adalah ujian. Seperti kita Pak, kita itu sehat, sebetulnya itu ujian. Tapi ujiannya adalah ujian khair. Apa yang diinginkan oleh manusia Allah kabulkan, itu adalah fitnah khair. Fitnah khair ini sikapnya bagaimana kita harus bersyukur. Bersyukur gitu. Bukan bersyukur. Kalau bersyukur mah bermabok. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Bagaimana cara kita menyikapinya? Contohnya ini yang pertama fitnah khair. Kalau fitnah khair mah ya, insya Allah orang pasti sebagian menganggap bukan ujian. Contoh, diberikan kesehatan. Ketika orang sehat, kalau tidak mengaji bisa aja dia menganggap itu adalah bukan ujian, ya kesenangan saja bahkan gitu ya, bukan kenikmatan tapi kesenangan. Wah alhamdulillah saya ditinggikan oleh Allah gitu ya. Bisa jadi hanya sebatas itu. Contohnya tadi diberi sehat, atau katakanlah yang kita tahu ya, orang dari mulai pagi keluar bahkan sholat subuhnya lewat, kemudian pulang malam untuk mencari apa? Fulus. Ternyata fulusnya banyak. Kadang menganggap itu bukan ujian, bahwa Allah sedang meninggikan saya, memuliakan saya. Hanya satu pihak pandangannya seperti itu, walaupun tidak terlalu salah. Tapi di balik itu adalah ujian. Ketika seseorang diberikan harta, bagaimana orang yang lulus dan tidak lulus dari ujian kebaikan ini? Ya apapun, dari kesehatan, harta, anak, dan yang lainnya yang kita inginkan ternyata Allah wujudkan, itu adalah fitnah khair. Sehat, hari kesehatan nantinya, padahal mah semua anggota tubuh normal. Tapi sampean contohnya dipakainya untuk apa? Kalahkan ke tempat maksiat, itu gagal. Langkahkan kaki itu untuk apa? Untuk menyeru panggilan Allah, ke masjid, ke tempat kerja untuk cari nafkah keluarga, ke majelis ilmu, ke tempat olahraga lah lumayan untuk menyehatkan tubuh. Jadi dia gerakan kepada hal-hal yang positif, baru itu disebut telah bersyukur. Mempunyai mata yang sehat, normal, pandangannya normal, pas lah, tidak sakit, itu kan berarti fitnah khair. Berarti bagaimana orang yang sukses? Dipakai hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya apa? Membaca Al-Quran, bersilaturahmi, melihat-lihat yang baik, yang kemudian nanti bertafakur. Wah, benar alam raya itu luar biasa. Jangankan sedunia, Garut saja, kata teman saya, luas kemarinnya, baru jalan-jalan mungkin ke Garut, luasnya Tamborosa Jawa Barat, Garut luas itu kata beliau. Masya Allah, ya, belum tempat-tempat yang lain. Jadi matanya itu dilihat untuk memandang yang kemudian nanti menghasilkan tafakur, nantinya bersyukur. Ya Allah, terima kasih, betapa hebat Engkau. Pujian kepada Allah, itu adalah orang yang sukses dalam menerima fitnah khair atau ujian kebaikan. Nah yang kedua itu adalah fitnah syarr, fitnah keburukan. Yang dimana fitnah keburukan ini adalah sesuatu yang Allah timpakan kepada manusia, dan manusia sendiri itu sebetulnya tidak mau mengalaminya. Contoh sebaliknya, sehat nampak sakit. Rata-rata imanya berarti indikatornya kebanyakan orang. Kebanyakan orang mah ya ingin sehat, tapi ketika sakit, nah itu adalah fitnah syarr. Tuur sengaduh nyasa air namanya seribu. Kemudian mata sudah tidak jelas, asalnya lihat gitu ya. Warna mulai terlihat buram gitu ya.
Wanita dulu masa cantik, isi satenya masa dagu, nggak tahu siapa ya. Jadi semua berubah, gitu ya. Nah, itu bagaimana kita menghadapinya? Orang yang sukses dalam fitnah syar, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sakit, nah sakit itu nanti orang itu nanti cenderungnya jadi dua. Kalau dia, ya Allah, alhamdulillah, bahkan ada yang sampai alhamdulillah Pak, itu seperti sahabat Rasulullah. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman, sakit itu ketika sabar menerimanya, maka sakitnya itu akan menjadi penghapus dosa, penambah pahala. Makanya ada kalimat la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa, itu menjadi pembersih. Hari pertama gitunya, hari kedua, hari ketiga mulai. Nah, can ceger wae cek. Nah, mulai kita redam gitu ya. Kembalikanlah dengan Allah yang memuji saya. Seperti itu. Tapi ada juga orang ketika diberikan sakit, maka dia marah-marah tidak menerima. Nah, gering wae. Nah, can ceger wae. Kenapa tidak sembuh-sembuh? Bahkan dia berusaha berikhtiar cari dokter, dokter juga kadang gagal, cari ke dukun. Nah, mulai kan suka ada tuh pergi ya, karena setingkat sekolahnya tinggi juga kadang ketika putus asa bisa aja terjadi. Mau gitu ya, setiap orang yang memberikan masukan nyalah cobaan sesugana. Nah, bagi yang orang beriman tidak ya. Ketika dia sembuh pun akan berikhtiar untuk sembuh. Dia memperhatikan ini dibolehkan tidak dalam agama. Ini dibolehkan, kalau dibolehkan sip, kalau dilarang tidak. Contohnya kan pergi, bagaimana orang yang sakit. Contohnya saya ada di dekat Gunung Gunung Galunggung Pak. Di daerah saya itu ada sudah tahu sebagian masyarakat kalau sakit, yang sakitnya agak berat dibawa ke sana. Oke, kumaha itu diobatan anak itu kemudian nanti akan akan kalau dukun itu biasanya apa Pak? Membacakan mantra-mantra gitu. Nah, kemudian setelah itu nanti akan diusapkan ke yang sakitnya, misalkan bagian kaki atau bagian tubuh yang sakit itu dengan telur. Ya, mungkin ada rasuk penyakit nanti tak kena andau gitu ya, ke telur gitu ya. Nah, kemudian terkadang diludahi. Tapi itu kan suatu yang tidak masuk akal. Ya, makanya disebut musik itu kan suatu yang tidak masuk akal, tidak ilmiah. Tapi sebagian orang percaya. Padahal di kampung tepa masjid T2 tuh Pak. Ya, masjid T2 gitu. Pembahasan tiap minggu, tiap bulan itu ada. Kadang mendatangkan dai-dai kondang. Tapi sebagian masyarakat itu masih seperti itu. Ketika sakit itu ingin sembuh, tapi caranya itu sekalipun suatu hal yang di luar nalar, saya yakin mungkin ceramah-ceramah juga ada, tapi masih mau. Pernah dulu ada yang sakit parah sampai ke sana, akhirnya apa jadi itu sarua gitu ya. Akhirnya meninggal. Berarti itu dalam keadaan apa? Berarti itu tidak dalam keadaan lulus dalam ujian. Makanya di sini dalam surat Al-Ankabut, bagi orang yang beriman sudah menyiapkan diri dengan kalimat walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami akan uji sebagaimana orang-orang sebelumnya telah diuji. Nah, termasuk siapapun, termasuk orang yang beriman, apalagi bisa jadi orang yang beriman. Nah, inilah ujian, dan ujian itu bisa melalui apapun. Kuncinya tadi ujian itu dua, bisa fitnah khair dan juga fitnah syarr. Begitupun dalam harta. Kalau kita diberikan keluasan, kan agama sudah menunjukkan jalan bagaimana ketika banyak harta, dia menjadi orang yang bersyukur, maka hartanya itu dia akan keluarkan hanya di jalan Allah, ya. Paling tidak ada harta yang dikeluarkan untuk pada jalan yang haram. Yang mubah lah minimal main-main kemana, tapi kebanyakan dia fisabilillah, karena itulah nanti harta itu yang akan kemudian menyelamatkan dirinya pada hari akhir nanti. Nah, itu sukses dengan ujiannya. Tapi ada juga kan
yang tidak sukses dengan ujian ya. Contohnya sudah kita kenal Sa'labah ya. Bagaimana Sa'labah ini orang yang diuji oleh Allah, awalnya ketika diberikan kesulitan dia sukses. Bisa jadi menurut dia itu jelek ya, menurut dia itu gak pantas. Sehingga dia mengatakan Sa'labah, kayaknya aku kalau seperti Abu Bakar, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan, aku ingin bisa bersedekah banyak. Hingga akhirnya Sa'labah meminta doa kepada Rasulullah agar doakan menjadi orang yang diberi kemudahan dalam harta. Tapi ternyata bagaimana kata Rasulullah? Lah, tidak. Ternyata Sa'labah tidak menerima. Ya Rasulullah, mintakanlah ya doa kepada Tuhanmu agar aku diberikan kemudahan. Kata Nabi Muhammad tidak, sampai 3 kali, hingga akhirnya yang keempat Rasulullah mendoakan. Ternyata apa yang terjadi? Ketika Allah memberikan kemudahan, dia punya ternak yang banyak ya, 1, 2, kemudian semakin banyak. Akhirnya yang dia itu asalnya rajin ke masjid 5 waktu ya, 5 waktu ke masjid berjamaah, karena dengan banyak ternak mulai hilang sholat duhur. Rasulullah suka bertanya, apa biasa sholat sepentingnya? Jadi gambarnya karena langsung ke masjid. Ya pasti rindu ya, ini menjadi sanksi. Nah, termasuk Sa'labah pun ditanyakan Rasulullah, kemana Sa'labah? Aina Sa'labah? Oh, Sa'labah masih ngurus ternaknya. Oh, ya duhur lewat. Lama kelamaan dah langsung ya, kejelekan itu kadang setelah duhur asar lewat. Kemana Sa'labah? Oh, sibuk kene, masih memberikan makan buat ternaknya, karena semakin banyak. Asar dah, duhur asar lewat. Lama kelamaan semakin banyak ternaknya, maghrib pun lewat. Lama kelamaan isya subuh beres setara ke masjid. Setelah sholat merembet kepada zakat, yang asalnya niatnya akan berzakat ya, akan ingin bersedekah, hartanya itu niatnya untuk bersedekah. Ternyata kan awalnya mau, misalnya ketika dijemput khud ya, min amwalihim sedekah, ambil, dalam Al-Quran kan gitu, zakat dari mereka gitu. Awalnya Sa'labah ngasih, tapi lama kelamaan kepada sahabat, nanti ini kan harus dihitung dulu. Datang lagi sahabat untuk minta zakat, nanti ini kan harus dihitung dulu. Sampai berkali-kali tidak, kata Rasulullah, udah zakatnya Sa'labah tidak diterima. Sampai itu terjadi, khalifah-khalifah berikutnya pun tidak mau menerima, sekalipun Sa'labahnya mau. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak menerima, Rasulullah juga tidak mau menerima. Nah ini berarti hartanya itu menjadikannya bukan lulus dari ujian, bukan semakin lulus ujian itu kan semakin dekat dengan Allah, tapi malah semakin jauh dari Allah. Nah inilah sebetulnya manusia itu pada titik yang pertama ini semuanya akan diuji, bukan hanya sehat, bukan hanya harta, bisa juga dengan keluarga ya. Bisa juga dengan pekerjaan kita yang ada di kantor. Bisa juga ketika kita di jalan, ketika kita mengendarai, ya, apalagi di Bandung mobil sesak gitu yang padat, ya, kurang-kurang diuji makan, kurang-kurang sabar, ya, itu bisa jadi kita itu keluar atau tidak lulus dari ujian kesabaran dan juga ujian-ujian lainnya. Nah, dengan ayat ini kita akan mengetahui, oh, Allah akan menguji kita, ya. Jadi kita menyiapkan diri. Bedakan kalaupun kita berkelahi seperti berkelahi, kalau sudah siap-siap maka kita kuda-kuda dulu. Tapi kalau kita tidak siap, tiba-tiba ya tidak mengetahui bahwa kita akan diuji, itu seperti orang yang sebetulnya dia itu pandai silat, tapi karena sudah nama dibongohan bahasa Indonesia ya, dari belakang dibokong, nah ya, plak, itu kan tidak siap, itu mudah langsung. Nah tapi kalau udah tahu, Allah ini menguji kita, apapun ujiannya, bisa bentuk khair, bisa bentuk syar, kita siap. Ini adalah ujian dari Allah, yang mana nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, udah siap. Nah makanya disinilah bahwa kita bertanya, Al-Quran menjawab.
Beda yang kedua bisa jadi ketika tidak tahu akan diuji, manusia itu akan banyak mengeluh. Padahal Quran sendiri telah menjawab. Nah kemudian berkaitan dengan ujian kejelekan ini, biasanya orang lebih berat ya. Ujian kebaikan namanya tadi syariat, ke masjid rajin, thalabul ilmi rajin, ngobrol juga mau. Tapi ketika kesulitan mah loba hutang misalkan, atau banyak sekali masalah di keluarga, nah itu menjadi berat ya, bisa jadi orang itu menjadi jauh dari Islam. Dan ini disampaikan dalam surat Al-Hajj, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi keraguan. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi, maka jika ia memperoleh kebaikan, tetaplah dalam keadaan itu, tetaplah dalam keimanannya, siap gitu ya. Nah, anu fitnah mah oke, sip gitu. Nah, tapi yang kedua, wa in asobathu fitnatun in qalaba ala wajhihi. Ya, tetapi ketika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Kata Allah, khasirud dunya wal akhirah, rugilah ia di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Nah, jadi ada orang yang ketika pernah saya juga mendengar, tapi orang yang alhamdulillah sudah tobat kembali, kata dia, penceramah cuma saya lupa karena banyak yang mendengarkannya dan diingat, tapi maknanya begini, beliau itu ketika dekat sering ke masjid ya, kemudian juga sering ke majelis taklim, sering bertadarus, kok usahanya menjadi turun. Anu biasana jauh di masjid mau usaha teh naik gitunya. Nah, ini ketika dekat di masjid jadi jauh, akhirnya sudah saja dia meninggalkan untuk kembali jauh. Nah ternyata dia suatu saat diberikan sakit yang luar biasa, sampai dia berpikir bagaimana seandainya kalau aku mati. Nah hingga akhirnya dia bertaubat kembali ya, dan dia pada waktu itu mengakui bahwa ini adalah ujian, bahwa setiap hamba itu ujian ya, setiap hamba itu akan diuji. Nah dia itu termenung dan dia sangat bersyukur karena sakitnya itu kemudian oleh Allah masih diberikan kesembuhan, sehingga dia bisa mengulangi hidupnya dengan baik, dan dia akhirnya kembali ke masjid, kemudian juga menjalankan ketaatan kepada Allah seperti biasa, baca Quran tiap hari ya, dia menyampaikan, dan itu lebih nikmat apapun yang terjadi dari sisi ekonominya, karena itu adalah ujian. Tetapi dalam hati, karena niatnya sudah tulus karena Allah, hatinya itu itma'anna, menjadi tenang, mutmainnah. Nah inilah Pak, jadi ada juga orang yang ketika sulit justru keluar dari Islam. Bahkan mohon maaf, entah saya pernah menyampaikan atau tidak di sini. Mungkin kalau bapak-bapak ada yang pernah ke Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, ada salah satu kecamatan Cikembar. Nah, kecamatan Cikembar itu ada satu desa, ya, desa Cikembar juga ada masuk sebelah kanan. Kalau Sunda kan biasanya Muslim ya Pak, pada umumnya lah. Tapi itu mas satu desa mayoritas Kristen. Tapi di sana masjid ada, karena pada waktu saya di sekolah SD model, kalau dulunya SBI Sukabumi itu memberikan sumbangan ke yayasan sana. Ketika ke masjid biasa pinuna teku tamu gitu ya, sejajar 2 jajar itu pun kebanyakan bukan dari sana. Saya tanya, Pak, ini bukannya warganya di sini banyak, tapi di sedikit biasanya kalau di daerah suka banyak. Jangan salah, di sini itu adalah mayoritasnya Kristen. Oh gitu, jadi ini tempat kristenisasi. Oh, emang kenapa kok bisa mereka pindah agama? Nah ternyata ucapan-ucapan yang seperti diiming-imingi dengan mobil, kemudian dengan cara ngasih uang, kemudian ada juga yang lewat menikah, bahkan betul-betul ada yang dikasih makanan seperti supermi, itu kan menjadi serasa lebih mudah itu pindah agama. Ya, ada juga yang menikah akhirnya ketika tidak mau masuk, kan awalnya ya udah kamu Muslim, kamu Kristen. Sebetulnya kan dalam Islam nggak boleh ya nikah beda agama, tapi dia sudah melanggar. Nah setelah itu lama kelamaan saya ceraikan kamu. Kalau kamu mau ikut silakan, kalau enggak. Ada juga yang Kristennya Muslim dulu, setelah menikah Kristen lagi, lalu istrinya mau diceraikan, akhirnya kan pilih mau cerai atau kamu pindah agama.
akhirnya pindah agama. Nah itu tuh ada apa? Ya, saya tuh langsung ke sana, entah walau alam sekarang berarti sudah 9 tahun begitu seperti itu menurut ketua DKM di sana. Jadi kebanyakannya itu awalnya mereka muslim, tapi karena dengan iming-imingi kekayaan merasa hidup sulit mau pindah. Makanya di daerah saya juga ada itu orang Maluku. Saya itu cuma baca Al-Fatihah bisa. Kan saya itu tahu itu Kristen. Tapi ternyata ngobrol-ngobrol dengan istri saya ketika ngobrol, saya juga bisa baca Al-Fatihah bahkan Qori. Al-Fatihah saya dilakukan. Kenapa tuh kamu Kristen? Ya karena ikut suami. Alasannya sederhana, udah punya anak ya. Seperti itu. Nah itu ternyata ayat itu benar bahwa apa yang disampaikan oleh Allah itu benar. Jadi kita harus yakin dan itu ada. Ya sama saya tidak mesti jauh keliling dunia. Ternyata di sekitar saya itu ternyata ada. Nah saya ingat dengan ayat ini. Jadi ketika kita diberikan kesulitan oleh Allah itu apapun itu, yakinlah itu adalah ujian. Yang mana ujian itu ketika kita berhasil, maka ketakwaan kita menjadi meningkat. Seperti ujian saja ketika yang TK mau ke SD ada ujiannya, SD mau ke SMP ada ujiannya, SMP mau ke SMA ada ujiannya, SMA mau ke S1 ada ujiannya, S1 mau ke S2 ada ujiannya, misalkan harus bikin skripsi, S2 ke S3 tesis, S3 dikatakan diakui, dia harus disertasi. Nah ini ujian itu ada, jadi kita yakin bahwa kita itu ternyata oleh Allah sedang dalam ujian. Belum lagi dalam surat Al-Mulk dikuatkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Sungguh kami akan menguji kamu untuk mengetahui siapa yang paling ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Nah itu Pak. Jadi bagi orang muslim itu sudah siap. Wah ini adalah ujian. Sehingga dia dalam keadaan katakanlah senang, dalam keadaan sulit, maka dia akan tetap beriman kepada Allah dan hatinya insya Allah dalam keadaan tenang. Kemudian yang kedua, bisa jadi orang itu mengeluh, kenapa saya tidak mendapatkan yang diinginkan? Nah, hayang mobil hese, hayang nyandung dicarekan, gitunya. Apapun itu ternyata sulit. Kenapa? Apa yang diinginkan itu sulit dikabulkan. Nah, ini dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 219. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang. Nah, pada waktu itu seperti itu ya. Kemudian wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu itu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan bisa juga kamu menyukai sesuatu tetapi hal itu amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, artinya kita dari sini harus apa? Harus husnudzon. Harus berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang kita terima, apapun yang kita rasakan hari ini, itu adalah yang terbaik bagi kita. Kalau tidak punya husnudzon, berat menjalani hidup, ya, berat. Nah, makanya di sini seperti itu, termasuk tadi zaman Rasulullah juga ada sebagian zaman Rasulullah ketika disuruh berperang, para sahabat itu berat. Wah, perangnya, iya boboh kene misalkan mereka istri kumaha. Ada anak, makanya ada alasan bagaimana Rasulullah ini dengan anak istri saya, gitu kan. Bagi yang tidak mau maka seperti itu. Tiba-tiba ketika berperang, kan ketika perang Uhud nggak jadi perangnya diantaranya. Di dalam surat Al-Anfal disampaikan bagaimana orang-orang ada zaman Rasulullah juga yang tidak mau sieun, nah sieun perang Pak, maut gitu sieun maut gitu, ya takut mati. Sehingga kan Rasulullah menegaskan yang menyampaikan ayat Allah ketika mati di medan perang itu adalah syahid. Bahkan ada juga kan sahabat kalau yakin makan, wah ini yakin husnudzon ada perang, sampai bertanya kan ini dalam kitab
Riyadhus Shalihin masih hangat saya baca. Bagaimana para sahabat itu begitu yakin dengan Rasulullah ketika bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya meninggal di perang Uhud, aina ana, di mana saya?" Kata Rasulullah, "Fil jannah." Wah, langsung Pak ketika dalam keadaan makan, dilemparkan itu kurmanya, maksudnya mah sudah ingin bersegera itu dalam kitab bersegera dalam kebaikan. Itu langsung dibuang makanannya dan langsung berperang dan betul meninggal. Itu yakin dengan Allah. Ya berarti dia itu husnudon, wah surga, langsung yakin. Tapi ada juga nanti yang sieun, hingga akhirnya pada Rasulullah menyampaikan banyak alasan sakit dan lain sebagainya. Allah menyampaikan, bisa jadi itu kamu suatu yang tidak diharapkan tapi itu baik bagimu. Contoh kita dengan keluarga kita, ya, dengan lingkungan kita, dengan ekonomi kita, yakinkan itu adalah yang terbaik. Seperti tadi contoh Sa'labah kan, kalau Sa'labah yakin saja pada waktu itu kan itu ada pelajaran sebetulnya, ada ibroh. Seandainya kalau percaya kepada Rasulullah ketika lalu Sa'labahnya husnudon, oh Rasulullah pasti memberikan yang terbaik buat saya, tidak akan memaksa. Kalau timbul husnudon dalam pikiran, tapi karena nafsu gitu ya, ingin selalu dengan Rasulullah tidak percaya, hingga akhirnya kan seperti itu. Nah itulah jadi yang kedua kenapa kita tidak mendapatkan yang diinginkan. Jawaban Allah tadi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu, menginginkan sesuatu, ya, tapi kita tidak memperolehnya. Itu baik bagi kamu, baik bagi keimanan kamu, baik bagi hari akhir kamu. Nah, ketika timbul seperti itu, kita sudah tenang, ya. Ketika keluhan seperti itu ada, maka hati kita akan tenang dengan mengatakan, ini adalah yang terbaik buat saya. Seperti itu, Pak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, aduh, kenapa ujian itu terasa berat, ya Allah, di kantor ya Allah, itu ican beres di saya deh. Nyampe ke rumah si ibu nya can-acan nyampe oke ditelepon gitu. Aduh, Pak, ya kumaha? Iya bayarin kumaha? Iya budal kumaha? Wah, sudah semakin berat gitu ya. Nah, ingat, oleh Allah dijawab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya atau dengan kemampuannya. Yakin orang yang beriman ketika diuji sesuatu berarti dia pasti bisa melaksanakan, bisa mengatasi ujian tersebut ketika ingat ayat ini. Tapi ketika tidak ingat ayat ini, ketika tidak berkomunikasi dengan Al-Quran, pasti gelisah, gundah gulana, menjadi hidup itu asa semakin berat gitu ya. Lebih baik mati saja seperti itu ya. Sampai seperti itu. Dan itu memang terjadi, Pak. Saya mendapat kabar dari anak saya 1 bulan 2 bulan yang lalu ketika mengantar ke sekolah di daerah Logam, Buah Batu. Ya, cenah ada yang bunuh diri kemarin. Oh, yang bunuh diri kenapa emang? Ya itu tuh cenah orang masih anak muda tuh itu ya cenah sekitar orang tua gitu, tapi tidak tua-tua banget. Kenapa? Nah, kata orang-orang di sana katanya karena orang itu tuh sakit, Pak, sudah kemana-mana tidak sembuh. Sampai pernah percobaan pertama dia itu masuk sumur mau bunuh diri, tapi tidak berhasil. Nah yang kedua ya ada yang menyelamatkan yang pertama. Nah yang keduanya itu bunuh diri ya, berhasil gitu, gantung diri, Pak, ya, karena merasa berat, tidak hidupnya itu hanya cobaan dan cobaan itu, tidak memaknai itu ujian, tidak memaknai itu penghapus dosa, tidak mau itu memaknai untuk membersihkan. Padahal kalau ingat sejarah ini, kemudian sering aja insya Allah kita kenal dengan Nabi Ayub alaihissalam. Wah, begitu berat. Belum sahabat-sahabat yang lain. Bahkan ada sahabat ya, namanya saya lupa itu. Saya baca itu dalam risalah Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Nasruddin Syarif.
Bahkan ada sahabat itu yang minta agar sakit, Pak, kepada Rasulullah itu ya. Dimintakan agar sakit, ayah sakit, nah tapi sakitnya bukan sakit berat. Sehingga dia sampai meninggalnya haram itu demam gitu kan. Ketika salaman itu demam. Dan itu bersyukur dia itu. Kenapa? Karena meyakini dengan sakitnya itu akan membersihkan dosa. Dugikan kaki itu kan. Saking keimanannya sudah tingkat ini. Jadi sakit itu dipelihara ingin. Untuk apa katanya? Fungsinya adalah membersihkan dosa. Padahal ketika sakit itu Pak ya, kalau orang yang beriman husnudzon gitu ya, ketika kita sakit membersihkan. Sebagaimana juga kan kadang bagi kita mah alhamdulillah kan sakit teh 3 hari 4 hari kan sembuh lagi. Itu seperti kalau motor mobil itu kan ada kerusakan di bengkel itu kan dibersihkan. Akhirnya kan bersih, ternyata badan itu menjadi lebih bersih, lebih kuat gitu karena butuh istirahat kan. Kalau misalkan orang kerja ketika tiba-tiba izin kan tidak bisa, tapi kalau dengan sakit kan dimaklumi, itu kan semua tubuhnya kemudian menormalkan lagi, normalisasi tubuhnya. Jadi dengan husnuzon itu hebat sebetulnya. Dan dengan meyakini semua ujian itu pasti kita sanggup, itu akan dalam hatinya itu akan timbul ketenangan. Minimal ketika sujud pasti ada rasa wah itu gimana, tapi tidak sampai gundah gulana. Untuk sampai tidur teh susah gitu ya, tiba biasa gitu ya. Nah, tidak sampai apalagi tadi melakukan bunuh diri ya. Dan bisa saja ketika orang tidak dekat dengan Quran, memang itu kan buktinya sudah ada ya. Apalagi kita kenal, saya juga dengar gitu ya dari ilmuwan kayak di Jepang kan, salah satu hal yang menjadi minus bagi mereka itu kan kebanyakannya karena tidak dekat dengan agama, sehingga banyak penciptaan, banyak karya, tapi ketika suatu saat dia salah kan bunuh diri gitu ya. Kalau kita lihat coba di Google setiap tahun itu banyak Pak, sampai berapa, kalau di Indonesia mungkin jarang, kalau hanya 1 kota 2 kota. Kalau di Tokyo itu sampai 10-20 orang itu dalam data. Berarti kan ruhiyah ya. Ruhiyah, kedekatan dengan Allah itu ternyata menenangkan diri seseorang dan tidak akan sampai melakukan hal-hal yang di luar dari kehendak Allah gitu ya. Tidak akan sampai bunuh diri lah insya Allah. Orang yang beriman itu tidak akan sampai bunuh diri karena dia akan yakin dia bisa mengatasi. Kemudian yang terakhir mungkin ini sisa berarti ada part 2 ya Pak ya. Nah ini bagaimana nih bagaimana ini aku menjalani kehidupan ini kayak stres gitu ya. Sama sebetulnya yang tadi selain la yukalifullahu nafsan illa wus'aha, jawaban Allah juga ada dalam surat Al-Imran, yaitu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah. Ulah bikin stres nah gitu. Kemudian dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal wa antumul a'launa, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Jadi derajat di sini adalah orang beriman itu tinggi di sisi Allah. Jadi dia itu akan siap menghadapi hidupnya. Kita lihat Abu Dzar Al-Ghifari, kan Abu Dzar Al-Ghifari itu termasuk orang yang sederhana, Pak, siap. Atau Abdurrahman bin Auf, dia itu orang yang kaya tapi juga siap ya. Walaupun mencoba untuk miskin ya. Ketika ada jual kurma yang busuk karena mendengar bagaimana orang yang kaya itu ya akan masuk ke surga itu dalam keadaan merangkak tuh, saking ngejauh gitu berat, berarti harta aku harus bagaimana jadi miskin aku hilangkan. Ternyata ketika ada yang jual kurma busuk kan dia senang, wah sebagian hartaku akan hilang. Kenapa? Dengan kurma busuk mungkin tidak ada orang yang beli. Ternyata kan dari Yaman banyak yang sakit dan kata medis di sana ini disembuhkannya harus dengan kurma yang busuk. Ya, hingga akhirnya yang dapat gitu ya, yang menemukan maka akan dibeli dengan 10 kali lipat. Akhirnya jadi miskin terjadi, malah semakin kaya ya. Nah, itu Abdurrahman bin Auf ya. Dan bagaimana Abdurrahman bin Auf itu kepingan-kepingannya kan luar biasa, tapi
kalau kita lihat kisah Abdurrahman bin Auf, dia tidak kemudian bermewah-mewah, Pak. Sederhana saja, karena hartanya itu dia gunakan untuk fisabilillah, untuk kepentingan dia, untuk berperang ya orang-orang muslim, kemudian untuk mengatasi kemiskinan. Itu luar biasa Abdurrahman bin Auf ya. Jadi seperti itu. Jadi apapun kondisinya itu tidak akan sampai stres gitu ya. Ya, tadi kan Abu Dzar pernah kan sekali-kali pernah ingin jadi bendahara, tapi Rasulullah kan ditolak. Terima Abu Dzar Al-Ghifari ya, tidak kemudian stres keluar dari Islam. Khalid bin Walid bagaimana ketika jadi panglima kan kemudian tiba-tiba menjadi pasukan, atau sebaliknya Umar bin Khattab menjadi pasukan. Bagaimana stres? Tidak, karena niatnya untuk Allah ya. Tidak sampai bersedih karena dia derajatnya sudah tinggi apapun keadaannya. Mukmin adalah wa antumul a'launa, engkau yang paling tinggi. Jadi itu mungkin dari 7 bahwa ya. Kenapa mukmin pasti Allah akan menguji dengan kebaikan atau keburukan. Kenapa tidak mendapatkan yang diinginkan? Bisa jadi itu adalah yang terbaik bagi kamu. Keluhan ketiga, kenapa ujian itu terasa berat? Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupan. Dan keempat, bagaimana nih aku sampai stres? Jangan sampai stres, karena orang mukmin adalah orang yang paling tinggi kedudukannya dan tidak usah bersedih. Inilah jawaban-jawaban Al-Quran, yang dengan Al-Quran makanya kita kenal Al-Quran syifa'un lima fis sudur. Quran itu obat hati ya. Bukan obat fisik. Quran dikoceknya di kopi ya, yang demam, yang batuk, demam batuk maka dokter gitu ya. Tapi hati berkaitan dengan spiritual, ruhiyah, Quran menjawab ya. Oleh karena itu hendaklah kita untuk senantiasa dekat dengan Quran, dari mulai membaca Quran, kemudian memahami isi Al-Quran. Insya Allah hati kita akan tenang. Berarti ini kebahagiaan di dunia, ini keuntungan di dunia, dan juga pasti di akhirat pun akan beruntung. Itu saja mungkin part 1. Insya Allah nanti ada part 2. Kalau seandainya ada kesempatan lagi, Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Akhirul kalam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.